berkunjung ke kediaman Farel Raymond Hatu, kapten terakhir Indonesia meraih emas di SEA Games. Sebuah perjalanan karir yang panjang hingga mencapai puncaknya. Mulai bermain bola memang diajak papa Om ya? Ya, kalau saya itu main bola dari kecil. Tahun 70 saya sudah ikut klub namanya Indonesia Muda. Latihannya itu di Pacakling dan di lapangan Tor belakang Gelora Pancasila. Kalau di Pacakling itu Minggu pagi, nanti kalau di Tor itu Kamis sore. Nah, saya ikut di IM karena IM punya kelompok umur yang sesuai dengan saya. Nah, ayah saya punya klub sendiri HBS yang sampai sekarang masih eksis di Persibaya Amatir, dan sekarang saya dan kawan-kawan menggawangi itu. Jadi tetap menghidupi klub ini sampai sekarang. Jadi ceritanya waktu tahun 70 sampai kita tahun 78, 76 ya, 75 itu saya ikut di IM. Nah, di IM itu kita kan kelompok umur, anak gawang, remtar, karena HBS belum tidak punya di IM. Nah, itu di klub itu kami itu satu waktu latihan dengan yang namanya Budi Yohanes, Riono Asnan, Ketip Suritno, ya. Ninit Nur Cahyo, Yoni, nama-nama tersebut Haryadi, merupakan almarhum pemain Persebaya. Nah, mereka semua pemain Persebaya. Hadi Ismanto itu juga semua aslinya dari PJKA sana. Joko Irianto almarhum, ya. Joni Fahamsa itu semua dari situ. Memang diarahkan sama papanya untuk main bola Om? Nah, saya tidak pernah diarahkan. Cuman karena ayah saya pelatih bola, anaknya senang bola, nah saya itu difasilitasi. Jadi zaman tahun 70, 72, 74, ayah saya itu kalau tiap Piala Dunia almarhum itu selalu ke Eropa nonton. Dan selalu nontonnya bulan. Setiap ada kejuaraan dunia dia pasti 1 bulan, sampai selesai itu baru dia balik. Nah, pulangnya itu bawa oleh-oleh sepatu bola. Jadi dulu saya main bola itu di IM, sepatunya nggak ono sing ngembari, Adidas, Puma, itu asli bawanya dari sana dulu. Tidak ada. Di sini dulu masih Xiongfu, Kico segala macam. Saya sudah pokoknya Adidas, kalau nggak Adidas Puma. Selesai, 2 itu aja dulu. Nah itu membuat saya semangat. Karena ayah saya itu pelatih Persibaya saat itu, dan beliau juga sebagai salah satu direktur BUMD di bawah Pemprov. Ya, jadi beliau pelatih juga, tapi dia pekerjaan sehari-harinya itu direksi salah satu BUMD. Mulai gitu. serius di sepak bola, Om? Saya mulai serius di sepak bola itu SMA karena masuk Suratin Persibaya. Nah, di situ saya masuk. Nah, disitulah saya ketemu pertama kali PSMS, ketemu Persibaya, dan di tim PSMS itu ada almarhum Ricky Yaakob yang barusan meninggal ini. Itu pertama kali saya ketemu dia di dalam lapangan itu. Nah, dari Persibaya saya Persibaya Suratin. Setelah Suratin, nah Galatama itu ada Niat Mitra berdiri. Persebaya ini pemainnya setelah juara tahun 75-76 itu hijrah ke Galatama. Nah, kosonglah tim senior Persebaya yang divisi utama dulu, gitu loh. Nah, karena kosong, ada 3 pemain, ada 4. Ada Nuryono Haryadi, Sasono Handito kiper, kemudian Agus Wibowo, dan saya sendiri itu langsung dari Suratin, dari tim Suratin masuk ke senior. Nuryono Haryadi kelak menjadi kapten Persibaya, dan Sasano Handito menjadi kiper Petro dan juga manajer Petrokimia. Ya, sama saya dulu. Jadi seperti itu, ya. Nah, karena setelah saya main itu, nah saya itu tahun 80. Nah, 80
Saya main di Persebaya. Niat Mitra kan sudah berdiri habis juara Aga Khan 78, dia balik, datanglah pelatih Belanda di Niat Mitra yang namanya Wil Kurver. Nah, Wil Kurver itu lihat saya main, terus dia mau saya masuk di Niat Mitra. Nah, Niat Mitra pada saat itu punya klub junior, Mitra Utama yang ikut kompetisi Persebaya, dan Niat Mitra sendiri. Saya masih SMA kelas 3 waktu itu diminta untuk gabung ke Niat Mitra dan didaftarkan di liga langsung di Niat Mitra. Dengan usia masih 18 juga, Om? Saya kalau tahun 80 ya 18 karena saya ya. Masih sekolah atau sudah lulus itu, Om? Kelas 3 SMA. Saya SMA. Sudah di Niat Mitra, Om, ya? Itu Niat Mitra. Niat Mitra sebuah klub legendaris SMA dari Surabaya. Ya, itu ceritanya. Ya, kan? Nah, pada saat tahun 80 itu saya lulus kan SMA. Pertengahan 80 saya harus kuliah. 81 Om Wenas tidak mau saya kuliah. Om Wenas mau saya main bola penuh, tidak perlu kuliah. Wenas adalah pemilik klub Niat Mitra. Dia komunikasi dengan ayah saya baik karena mereka kalau komunikasi bahasa Belanda. Almarhum berdua itu. Ada Wil Kurver, makanya ayah saya juga bantu Wil Kurver di Niat Mitra. Tapi saya bilang mau main bola hebat bagaimanapun, di prinsip saya, di keluarga saya, sekolah itu nomor 1. Jadi lu mesti sekolah. Tidak dari SMA 1 Surabaya melanjutkan ke Universitas mana? Oh, Universitas Surabaya gitu. Ambil jurusan apa itu? Ekonomi, manajemen ekonomi. Sampai selesai, Om, ya? Selesai saya. Ya, setelah selesai itu baru saya masuk di petrokimia. Ketika kuliah membela klub mana, Om? Waktu itu saya kuliah, Om Wenas tidak setuju. Nah, saya akhirnya keluar. Ya. Saya untuk kompetisi resmi PSSI itu ikut Persebaya. Klub saya HBS. Tapi kalau untuk dulu ada Korpri, ada untuk perusahaan-perusahaan. Nah, untuk kalau pakai Korprinya, saya main untuk petrokimia. Jadi Korpri Petrokimia. Jadi tahun 80 saya sudah main untuk Petro. Tapi tim Petro kalau main dengan saya itu harus berlabel tim Korpri Petrokimia. Nah, itu main di mana-mana. Nah, pemain-pemainnya itu. Nah, itu saya sampai tahun 84. Nah, 84 kita divisi utama. Di mana Sinyo Hartono itu comeback di Belantika Sepak Bola Nasional. Itu kita masuk 6 besar kita. Sinyo Hartono, pemain dari keluarga Asnan yang pernah tampil di Liga Hong Kong. Ya, jadi itu. Jadi almarhum Mas Bodro itu sebagai pemain sekaligus asisten pelatih. Ya. Jadi berapa musim di Persebaya, Om? Saya 2 musim. Setelah itu ke Niat, Om? Nah, terus setelah selesai kita kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 3. Zaman itu tidak juara, kita nomor 3. Nah, dari situ Sinyo Hartono itu pindah ke UMS. Dibeli UMS dia. UMS 80 Hartono. Saya langsung diambil lagi Niat Mitra, didaftarkan sama Om Wenas sama Om Basri. Jadi saya sudah didaftarkan, saya dikasih tiket, langsung kita mesti kompetisi di Jakarta lawan Warna Agung di Pluit. Itu saya masih ingat. Itu pertandingan pertama. Tahun berapa itu, Om, ya? Tahun 85. Jadi 2 kali keluar masuk Niat Mitra, Om, ya? Ya, jadi di situ. Nah, di situ di titik itu Niat Mitra sudah ditinggal Joko Malis, Rudi, Yudi Suryata ke Yanita Utama. Ya, Yanita Utama klub besar yang pernah ada di Bogor. Muncul, yang menjelma dari Jakarta Utama dulu. Itu mereka di sana. Nah, di situ kosong lagi Niat Mitra, saya dipakai lagi 84, 83, 84 kalau saya 1 kali di Persebaya terus balik lagi itu. Nah, sampai 84 saya di
Niat Mitra, terus saya masuk tim PPD Om Sinyo yang pra Piala Dunia Piala 84. Dunia yang membuat Ya, kita Indonesia juara hampir Super lolos 3B, ya. ke Meksiko sebelum dikalahkan Korea Selatan dalam partai home away 0-2 dan di Senayan kalah 1-4. Ya, jadi di titik itu saya sebagai orang niat mitra di tim nasional. Om Sinyo melihat saya itu dari Persebaya kemudian di niat mitra. Itu dia ngotot saya mesti masuk di tim itu. Itu ceritanya. Gitu. Masuk Petro tahun berapa berarti? Nah, setelah pra Piala Dunia itu Petrogres itu mau ngangkat Persegres naik ke divisi utama. Nah, saya masuk di sana. Persegres merupakan klub Jadi perserikatan dari ya. Gresik, sebuah kota Itu yang dekat dengan 2 Surabaya. Dia masih divisi 2. Jadi saya di Gresik itu ngangkat dari divisi 2 ke divisi 1, kemudian dari divisi 1 ke divisi utama. Nah, setelah Persegres itu divisi utama, pecah. Persegres tetap ada. Ya. Masuklah anak-anak Bandung itu Encang Ibrahim, Julkarnain Lubis masuk di sana, saya di Galatamannya. Kalbarianto. Ya. Kalbarianto itu masuk, saya di Galatamannya. Waktu itu nggak malu pemain nasional bermain di liga istilahnya sekarang Liga 3 main di divisi 2 nggak malu waktu itu status kan pemain nasional ya. Oh iya, tapi saya kan punya cita-cita sendiri di sebelah sana. Saya ngangkat Gresik, kemudian nanti setelah selesai kuliahnya saya akan kerja di Petrokimia. Nah itu karena dulu ada banyak tawaran, tapi perusahaan-perusahaan besar termasuk Bank Jatim tidak punya tim sepak bola. Saya hanya memilih ada perusahaan besar yang punya tim sepak bola yang saya juga bisa berkarya. Nah, Petrokimia memenuhi persyaratan yang saya mau. Nah, makanya saya mulai awal berdiri di Petro 88 berarti Om ya? Loh iya, Petrokimia Putra itu berdirinya saya. Sampai akhir karir Om ya di Petro ya? Tahun berapa itu ya? Di Petro terakhir tahun 96. Sempat main Liga Indonesia berarti Om ya? Iya, dari Petro sampai terus yang Petrokimia Putra lawan Persib Bandung. Final Om ya? Final ya. Nah itu saya itu sebagai pemain dan asisten pelatih. Jadi di awal saya masih main, di terakhirnya saya sudah tidak main di rangkaian kompetisi itu. Sampai akhirnya menjadi runner up itu, kalah oleh Persib. Nah itu sebagai pemain saya selesai di situ. Pensiun karena apa? Usia atau karena cedera atau karena pekerjaan Om? Saya waktu itu setelah setelah juara itu saya kena lever 3 bulan kan berhenti. Setelah juara itu juara SEA Games 91, kemudian kita ke Piala Raja Bangkok. Nah, pulang dari Piala Raja Bangkok itu saya sakit. Nah itu terus saya selesai untuk tim nasional. Nah kembali lagi saya itu 95 karena 93 saya dihadiahi karena saya sudah masuk menjadi pegawai Petro tahun 90. Itu saya pegawai Petro. Nah 93 saya dikasih reward untuk sekolah pelatih di KNVB Belanda untuk 6 bulan. Jadi saya bersertifikat. Karena nilai saya baik, saya ditawari lagi tahap lanjutannya 2 bulan lagi tambah tinggal di sana karena nilai saya baik waktu itu. Kalau mau langsung dia menjadi, kalau dulu kan CBA ya. Nah dari B ke A. Kayak saya sudah di B ke A. Kalau di sini ya AFC. Tapi saya ke NVB waktu itu. Sempat menangani Petro Om ya di musim Petro, ya. 96 Om. Nah 96 itu yang sama almarhum Andi Teguh itu. Jadi pelatih kepala Om, pernah Om ya di Petro juga? Oh, kalau saya di Petro itu tidak pelatih kepala ya. Kalau di Petrokimia Putra 2004 itu saya asisten manajer sama
Sasono gitu. Itu 2004. Benar-benar meninggalkan sepak bola ya 2005 Om ya? Sudah. Ya. Jadi 2005 itu saya sudah di kantor. Jadi sebenarnya aslinya saya sudah ninggalin sepak bola itu tahun 97. Itu saya sudah tidak ikut, saya di kantor. Nggak ngurusi sepak bola mana-mana. Yeah. Nah nanti 2004 saya ditunjuk oleh manajemen Petro untuk nangani Petro yang degradasi. Jadi 2002 juara, 2003 degradasi. Nah 2004-nya saya suruh megang sama Andito, yaitu di sebelah sana. Tapi saya sudah pegawai Petro mulai tahun 90 sebenarnya. Di karir bekerja dimulai dari apa Om di Petrokimia? Dimulai dari bawahnya? Ya, saya kepala regu pertama, tapi sudah di pemasaran. Gitu, pemasaran, terus saya di pemasaran sampai kepala seksi, kemudian saya ke humas, kepala bagian di protokol, kemudian saya kepala perwakilan di Jakarta. Itu 3 tahun manajer di sana. Terus kembali dari Jakarta, saya pegang anak perusahaan Petro Graha Sarana Gresik sebagai direktur utama selama 5 tahun sampai saya pensiun. Sudah pensiun ini Om ya? Sudah pensiun tahun 2019 kemarin, April. Sekarang mengisi waktunya dengan bermain bola bersama mantan pemain Persebaya dan nasional di Jatim All Star. Semua klub, semua perkumpulan, pokoknya ada main bola saya ikut. Jadi saya tidak ada hanya di satu tempat, tapi di semua. Nanti anak-anak mantan Persebaya main ikut lagi. Tapi bebas, ada satu cabang olahraga yang masih tetap digeluti serius, golf Om ya? Nah, kalau golf itu sekarang karena pandemi ya, nah saya lebih sering main golfnya karena kan matahari kena langsung di udara terbuka. Jadi kita ya caring sekalian lah. Jadi untuk mencegah virus itu kan kita kena panas, keringetan terus. Ya seminggu mungkin 4 kali saya main, bisa 5 kali. Gitu. Oke Om, inilah sekilas cerita karir dari seorang kapten terakhir Indonesia yang membuat Merah Putih berkibar di SEA Games, Viral Raymond Hatu.